Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan arisan PKKRT kali ini, kita akan mempraktikkan tentang pemeriksaan payudara sendiri atau disingkat SADARI untuk deteksi dini kanker payudara. Di dalam rumah tangga rapi dan indah, didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Untuk deteksi kanker payudara yang disampaikan oleh Ibu Arifin. Kepada Ibu Arifin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatasi Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang SADARI. Intinya aja ya. Ya Bu ya. Hati-hati ya Bu. banyak ya nggak apa-apa lah Mbak Putri, biar jelas gitu loh. Kok nggak mudeng intinya aja. Live jadi yang keren. SADARI itu periksa payudara sendiri. Tujuan dari SADARI itu hanya untuk mendeteksi secara dini kanker payudara, bukan untuk mencegah ya. Hanya untuk mendeteksi secara dini. Situ sih nyebut itu. Jadi tujuan dari SADARI adalah untuk mendeteksi secara dini kanker payudara. Hanya mendeteksi ya Ibu-ibu, bukan untuk mencegah kanker payudara. Melalui pemeriksaan ini, seorang wanita akan familiar dengan bentuk dan penampakan payudaranya. Jadi kalau ada kelainan-kelainan itu pasti nanti bakal ketahuan, lebih cepat disadari dan mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Yang ketiga, tujuan SADARI adalah menurunkan angka kematian penderita karena kanker pada stadium awal dan akan memberikan harapan hidup yang lebih lama. Kapan sih kita melakukan SADARI itu? SADARI itu dilakukan 1 bulan sekali, 5 sampai 10 hari setelah hari pertama menstruasi. Jika sudah memasuki masa menopause, pilih 1 hari di setiap bulan yang mudah Anda ingat untuk melakukan. Jika sedang dalam masa menyusui, kosongkan payudara terlebih dahulu. Segera hubungi dokter atau perawat ketika terdapat perbedaan. Langkah-langkah SADARI. Yang pertama, berdiri di depan cermin. Berdiri aja. Iya, nggak pakai baju. Ya, tapi contohnya dibuka. Kalau di rumah dibuka. Berdiri di depan cermin. Berdiri aja, berdiri tok aja di depan cermin, perhatikan adanya Contoh. Bu, kita praktekkan ya. Kalau di rumah tanpa pakaian. Oke. Mau mandi, misalnya di kamar mandi ada cermin besar atau di kamar di kamar tidur sebelum ganti baju ya. Itu kondisi tanpa baju. Oke, tanpa baju, pakai CD aja. Ya. Oke, berdiri di depan cermin, berdiri ya. Berdiri. Periksa payudara terhadap sesuatu yang tidak lazim. Perhatikan adanya rabas dari puting, keriput, dimpling atau kulitnya mengelupas. Jadi yang pertama berdiri biasa aja, dilihat. Oh, bentuk payudara saya seperti itu. Oh, kanane ngono, kiri ini ngono, dihafalkan ya. Mungkin selama ini kan nggak pernah nyawang ya, hanya mak pegang tok ya. Tapi ya kadang nggak memperhatikan. Selak wong atuh saya kesusu anak nangis ya. Terus sekarang coba di depan cermin dilihat, diperhatikan. Oh, tiba sih iya dong. Oh,
tiba diperhatikan. Setelah itu dicek. Oke. Kalau sudah, langkah berikutnya. Yang kedua, perhatikan dengan baik di depan cermin ketika melipat tangan di belakang Yang kepala. kedua, tangan diangkat. Ini. Ditaruh di belakang kepala sini ya. Nah, ini kan bentuk bisa berubah. Dengan cara menarik ini, kalau misalkan ada kelainan, itu biasanya akan terlihat kulit itu ada yang Kayak kulit jeruk. ada yang kulit jeruk, atau kadang itu kayak ini beki agak Cekung, masuk gitu ya, loh, cekung. atau ada posisi yang kok aneh gitu ya. Jadi ini dilihat, ini diperhatikan aja ya. Dilihat dulu, Perhatikan. dilihat. Oke, setelah sudah, Yang langkah berikutnya. Ketiga, tangan ditekan dengan kuat pada pinggang dan agak membungkuk ke arah cermin sambil menarik bahu ke arah depan. Tangannya ganti di pinggang. Jadi rotok di Dengkek. keno. Jadi biar dadanya lebih menonjol ke depan. Gini, atau bisa juga dengan tangan dirapatkan di depan. Ya, kuat gini. Jadi dada ini lebih menonjol. Maka terlihat bentuknya mungkin bisa berbeda kalau ada kelainan. Tapi kalau nggak ada kelainan ya kurang lebih sama. Langkah berikutnya, Angkat lengan kiri. Gunakan 3 atau 4 jari tangan kanan untuk meraba payudara kiri dengan kuat, hati-hati dan menyeluruh. Mulailah pada tepi angkat terluar. tangan kiri, bisa begini, bisa begini. Kita cek pakai ini. Ambil dipraktek apa, guys, semuanya. Ayo. Ya, tangan kiri diangkat dulu, tangan kiri diangkat. Ini tangan kanan yang bagian ini telapak, ya. Boleh 3, boleh 4. 3. Boleh 3, boleh 4. Kita raba mulai dari kelek. Jadi organ payudara itu juga akarnya itu dimulai dari kelek, aksila bahasa medisnya ya. Kelek, kita cek kelek apakah ada benjolan yang tidak wajar ya. Mulai dari situ kemudian Searah jarum jam. melingkar Searah jarum jam. melingkar dipraktekkan dong. Ini ya, bojone ngene pakai ini ya. 3 jari. Ini begini ditekan dipencet. Ini ayo dipraktek no. Ayo boleh kalau sesuatu ini tahuan nggak ini ya. Terus sampai ke arah tengah. Sampai ke arah tengah, memutar terus sampai ke arah puting. Kalau sudah sampai di puting, dipencet. Jadi yang hitam-hitam di sekitar Keluar apa enggak? Ya, Benar ya tuh, Mbak? kalau itu keluar itu apa nanah darah, kalau memang ada Nah, kanker. diperhatikan itu ada tulisan rabas. Rabas itu tetesan air yang keluar pada saat dipencet itu. Ya. Diperhatikan apakah ada sesuatu yang keluar. Kalau keluar itu apakah dia itu ada nanahnya, ada darahnya, atau cairan yang berbau atau apa gitu ya. Kalau cuma sekedar seperti air susu itu tidak masalah. Tapi yang mungkin campuran nanah, darah, warna kecoklatan atau bau tidak sedap, nah itu kita layak untuk curiga. Setelah itu ganti tangan satunya, tangan kanan yang diangkat. Tadi tangan kiri yang diangkat, sekarang tangan kanan yang diangkat. Pakai tangan kiri sama seperti tadi, kita raba mulai ke tiak, mulai ke tiak. Pencet, melingkar. Terus melingkar, ya, melingkar sampai ke arah pentil, puting susu, sama di hitam-hitam namanya itu areola mammae ya. Itu kita pencet arah keluar. Dicek lagi apakah ada rabas, apakah ada sesuatu yang keluar dan bagaimana kondisinya. Terus Sudah ya, yang nomor 5 tadi kan puting susu ya. berikutnya Langkah 4 dan 5 harus diulangi dengan posisi berbaring. tadi berdiri kan ya di depan kaca, sekarang berbaring. Nah, kalau dengan berbaring itu kan sesuatu yang
membenjol itu lebih mudah terasa. Menggunakan langkah yang sama seperti tadi, ya, tangan satu Di atas. ditindih kepala. Kalau tadi kan kita cuma pegang gini aja. Kalau sekarang dengan tidur berarti tangan kiri ditindih dulu. Dibuat bantal gitu ya. Dibuat bantal, terus kita ulang mijet lagi melingkar. Mengecek melingkar. Selesai ganti tangan kanan yang ditiduri. Tangan kiri mengecek. Udah dicek pengeluaran cairannya juga. Kalau sudah ya sudah, itu selesai. Terus kalau diperhatikan kondisi kulitnya, apakah ada kerutan, apakah ada cekungan, atau seperti tertarik dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan kita meraba, kok kayak ada benjolan ya, dicek apakah benjolannya itu ketika dipencet itu dia mudah bergerak atau tidak. Kalau mudah bergerak itu biasanya kelenjar susu kita. Tapi kalau dipegang tidak bergerak, itu ada kemungkinan adanya massa. Massa itu satu jaringan gitu, satu jaringan yang menetap. Ya, jadi kalau di benjolan itu dipencet geser, mungkin itu kelenjar susu. Tapi kalau nggak geser, itu ada kemungkinan adalah tumor. Tumor kalau mengganas jadi kanker. Iya. Memang ya yang saya ya maksudnya itu kalau ada gejala itu pasti ada benjolan atau memang pasti ada benjolan atau ada yang nggak pakai benjolan. Ya, ini di leafletnya yang belakangnya tulisan sadari, tulisan ini coba dilihat. Itu ada ketepatan pemeriksaan sadari. Ukuran benjolannya dapat diraba oleh wanita yang sudah melakukan mamografi secara berkala, itu kecil. Jadi artinya ini gini, ketika seseorang itu semakin sering melakukan pemeriksaan sadari tadi, dia semakin peka. Jadi ketika, karena dia kan sering ya, setiap bulan melakukan kan, hafal jadi terhadap payudaranya sendiri. Jadi ketika dia mendapati ada sedikit saja benjolan kecil saja, dia akan bisa merasakan. Tapi kalau orang baru memeriksa atau tidak pernah sebelumnya sama sekali, kecil dia nggak tahu kan, gitu. Dia baru tahu ketika ukurannya sudah sebesar ini. Sering ya. Kalau kanker payudara pasti benjolan. Iya. Kalau ada masuk dalam payudara yang Iya. yang sekarang ini Pasti ada benjolan. Rata-rata ketiga ibu paling banyak kayak iya. Jadi ada kanker itu yang invasif dan non invasif. Jadi kalau non invasif dia itu hanya berada ke kelenjar susu, maksudnya dia hanya merusak, hanya invasif itu apa? Melakukan serangan gitu ya, misalnya menyerang kelenjar susu saja, tidak melebar ke yang lain termasuk pembuluh limfe dan lain sebagainya. Tapi kalau itu non invasif ya. Kalau invasif dia ke seluruh, jadi bisa ke nyebar ke organ yang lain. Jadi sudah pasti ada benjolan, cuma kadang itu kecil sehingga tidak kita sadari. Kecil tapi tiba-tiba dia sudah mengganas, jadi orang nggak tahu. Banyak faktor. Banyak. Kalau kanker itu kan sesuatu yang tidak diketahui pasti penyebabnya apa. Ya. Tapi yang diduga menjadi zat-zat pencetusnya, istilahnya karsinogenik, itu ada beberapa menurut penelitian. Bisa makanan, gaya hidup, alkohol, kayak gitu, merokok itu kan menyebabkan sel itu tidak berkembang dengan baik. Makanan, kondisi lingkungan, mungkin polusi udara yang mengandung zat-zat tertentu itu juga bisa seperti itu. Mungkin ada yang bisa mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Jadi tolong tidak menganggap remeh ya sesuatu yang kecil. Karena kanker payudara itu adalah kanker penyebab kematian kedua pada wanita setelah kanker rahim. Ya, jadi sesuatu yang remeh, tidak membayar, tidak susah,
Mari kita coba praktekkan setiap bulan setelah menstruasi. Jadi kalau sekarang itu haid hari pertama, maka hari ke-10 dari hari pertama itu kita lakukan pemeriksaan sadari. Nggak masalah, pokoknya hari pertama haid itu kita hitung hari pertama, nanti hari ke-10 kita periksa. Bulan depannya lek gak haid ya pas tanggal itu. Kalau begitu dilakukan seperti orang menopause. Menopause sudah tidak haid, lakukan aja misalkan tanggal 1 saya Terus tanggal 1 saya pemeriksaan. Tapi kalau menjelang haid jangan, karena ada cenderung kita kan membengkak ya. Itu bisa berakibat positif palsu istilahnya. Jadi seperti tanda-tanda seperti tumor, tapi sebenarnya bukan tumor, hanya karena faktor hormonal, namanya positif palsu. Kuis siapa yang bisa mempraktekkan pemeriksaan sadari seperti yang disuluhkan tadi, nanti ada hadiah. Ayo silakan, Bu Sis. Langkah pertama, berdiri di depan cermin. Kita berdiri di depan cermin. Berdiri Bu, ayo Bu. Iya berdiri ya. Ayo berdiri. Bunda. Tak apa-apa. Ayo. Langkah sadari ya Bu. Pertama, berdiri di depan cermin. Kita berdiri di depan cermin. Posisi buka baju ini buka. Setelah itu tangan kiri ke atas. Sebelum itu Ke atas. sebelum itu yang kedua. Dua-duanya. Oh iya betul sekali. Tangan ke atas. Dua-duanya Bu ya. Ini seperti ini. Setelah itu kita langkah ke 3. Tangan ke atas ngapain? Kita memperhatikan posisi. Ya betul. Kita memperhatikan posisi cermin, melipat tangan ke belakang menggunakan tangan ke arah. Ya itu. Nah, tangan ini ke atas. Lalu diperhatikan. Lihat. Ada yang besar apa kecil? Dilihat. Ketiga, kita tangan di pinggang. Setelah tangan di pinggang, Juga diperhatikan. di depan ada benjolan apa gimana, apa bisa di depan, tangan di depan agak ditonjolkan ke depan. Setelah itu lengan kiri ke atas, lalu tangan kanan di Ketiak. bawah ketiak. Ya. Di bawah ketiak, lalu kita mulai. Ya boleh. Oh, betul. Kita di ketiak sini langsung kita raba sampai selesai, sampai ke putih seperti daun ini sampai ke putih. Nah nanti ke putih dilihat benar-benar masuk. Dipencet. Putihnya itu. Areolanya ya. Kalau memang tidak areola. Juga tangan satunya. Tangan satunya ganti kita ke kanan. Itu juga sama dengan yang kita tadi, mulai dari bawah ketiak diraba terus jalan sampai ke puting juga. Terus dipencet lagi. Lalu dipencet juga seperti yang pertama. Terima kasih. Langkah terakhir. Tiduran di bawah kasur, Di atas kasur, jangan di bawah kasur. di atas kasur. Apa ada kasur? Kita letak kepala, tangan kita dua di bawah
Satu. Satunya meraba. Oh, satu. Ya, kayak langkah Di 5. bawah kepala. Oh, Tadi di atas, sekarang di bawah juga itu meraba. sama Ini kayak juga seperti yang langkah sebelumnya. Oke, terima kasih. Ini hadiahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.